Pernahkah Anda menyadari betapa satu kalimat sederhana saja bisa mengubah seseorang yang tadinya percaya diri menjadi makhluk yang sangat marah? Atau sebaliknya membuatnya terdiam kaku sambil mengedipkan mata karena kebingungan? Jika Anda berhadapan dengan seorang narsisis, Anda pasti tahu bahwa aturan komunikasi biasa tidak berlaku. Logika tidak akan mempan. Emosi Anda justru akan digunakan untuk melawan Anda. Tapi, bagaimana jika saya katakan ada kata-kata penghenti khusus? Frasa-frasa yang secara fisik sangat tidak bisa diterima oleh para narsisis. Dalam video ini kita akan membahas 20 frasa tersebut. Ini adalah senjata pertahanan diri verbal yang sesungguhnya. Bersiaplah. Beberapa frasa ini mungkin terdengar sangat konyol dan sederhana, tapi efek yang ditimbulkannya sangatlah mencengangkan. Tonton sampai selesai, karena frasa yang ke-20 itu ibarat tombol nuklir untuk menghancurkan ego mereka. Siap mengetahui rahasianya? Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke daftar frasa, mari kita pahami sebentar mekanismenya. Mengapa seorang narsisis bereaksi terhadap kata-kata? Padahal sepertinya mereka tidak peduli dengan pendapat Anda. Itu hanyalah ilusi. Narsisis itu seperti balon udara, terlihat besar dan penting, tapi di dalamnya kosong. Ia hanya bisa mempertahankan bentuknya berkat tekanan eksternal, yaitu perhatian dan emosi Anda. Ini yang kita sebut sebagai supply narsisistik. Saat Anda berdebat, menangis, atau membela diri, Anda sedang meniup balon itu. Tetapi frasa yang akan kita bahas hari ini berfungsi seperti jarum. Frasa ini tidak memberikan suplai emosional kepada narsisis. Mereka justru menetapkan batas realitas yang tegas, dan realitas adalah musuh terbesar bagi seorang narsisis. Mereka hidup dalam dunia fantasi di mana mereka adalah raja dan Anda adalah rakyat jelata. Ketika Anda mengucapkan frasa-frasa ini, Anda menghancurkan fantasi mereka. Anda memaksa mereka kembali menjejakkan kaki ke bumi. Dan inilah yang memicu reaksi hebat. Mulai dari kemarahan yang meluap-luap hingga kebingungan total. Tugas Anda adalah mengucapkan kata-kata ini dengan tenang, tanpa emosi. Justru ketenangan itulah yang membuatnya sangat mematikan. Jadi inilah frasa pertama. Ini adalah kata yang pendek, namun sangat kuat. Kata tidak. Cukup katakan tidak, tanpa perlu penjelasan, tanpa permintaan maaf, dan tanpa alasan pembenaran. Para narsisis terbiasa mendengar kata tidak hanya sebagai awal dari negosiasi. Bagi mereka, penolakan Anda adalah tantangan yang harus ditaklukkan. Mereka berharap Anda akan mulai menjelaskan mengapa Anda tidak bisa melakukan sesuatu. Misalnya, saya tidak bisa karena saya sibuk, atau saya tidak bisa karena saya lelah. Begitu Anda memberikan alasan, narsisis akan langsung mulai menyerangnya. Dia akan mengatakan bahwa kesibukan Anda tidak penting dan rasa lelah hanyalah hal sepele. Tapi, coba katakan saja, tidak. Mau datang sekarang juga? Tidak. Lakukan ini untukku. Tidak. Ini menyebabkan mereka mengalami korsleting. Mereka tidak tahu harus berpegangan pada apa. Anda tidak memberi mereka bahan untuk manipulasi. Ini adalah penegasan otonomi Anda. Anda memberitahu mereka bahwa Anda adalah individu yang terpisah dengan hak untuk memilih. Bagi seorang narsisis yang menganggap Anda sebagai perpanjangan dirinya, ini adalah kejutan besar. Ingat, tidak adalah kalimat yang utuh. Titik. Mari kita bahas frasa kedua. Bunyinya, saya punya pendapat yang berbeda tentang hal ini. Apa masalahnya? Ini kan wajar. Setiap orang sering tidak sepakat. Namun, bagi seorang narsisis, ini adalah penghinaan yang sangat pribadi. Dalam dunianya, hanya ada satu sudut pandang yang benar, yaitu miliknya sendiri. Saat Anda berani mengutarakan pendapat, Anda menghancurkan ilusi keserba-tahuannya. Dia berharap Anda menjadi cermin yang memantulkan keagungannya. Tapi tiba-tiba cermin itu punya suara sendiri. Bersiaplah, dia akan mencoba meyakinkan Anda bahwa Anda bodoh. Dia akan bilang, Anda tidak mengerti apa-apa. Ingat, tugas Anda bukan untuk berdebat mana pendapat yang benar. Tugas Anda hanya mencatat fakta adanya perbedaan. Anda bisa menambahkan, dunia ini indah karena kita semua berbeda. Ini akan membuatnya gila karena dia tidak bisa menerima kesetaraan. Dia harus berada di atas. Namun, frasa ini menempatkan Anda di tingkat yang sama. Anda tidak di bawah, Anda berada di sampingnya, dan itu sungguh tak tertahankan baginya. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu perlindungan dari gaslighting. Ada satu frasa kuncinya, aku ingat kejadiannya tidak seperti itu.
Para narsistik suka sekali memutarbalikkan fakta dan cerita. Mereka akan berusaha meyakinkan Anda bahwa mereka tidak pernah mengatakan kata-kata yang menyakitkan itu atau bahwa Anda hanya mengada-ada. Intinya, mereka ingin Anda meragukan ingatan Anda sendiri dan kewarasan Anda. Jika Anda mulai berdebat habis-habisan demi membuktikan fakta yang sebenarnya, Anda pasti kalah. Dia akan berteriak lebih keras dari Anda atau membuat Anda bingung. Sebaliknya, katakan dengan tenang, "Aku dengar versimu, tapi aku ingat kejadiannya tidak seperti itu." Ada kekuatan yang sangat besar dalam kalimat ini. Anda tidak secara langsung menyebut dia pembohong, yang justru akan memicu ledakan kemarahan. Namun, Anda juga tidak membenarkan omong kosongnya. Anda berdiri teguh pada realitas Anda sendiri. Anda memperjelas bahwa pikiran Anda adalah milik Anda. Hal ini menghilangkan kekuatan gaslighting. Gaslighting hanya berhasil jika korbannya mulai ragu. Dengan frasa ini, Anda menunjukkan bahwa tidak ada keraguan. Anda percaya pada diri sendiri. Frasa keempat, "Saya turut prihatin kamu merasa begitu." Ini adalah manuver yang sangat jitu. Para narsisis sering menjadikan emosi mereka sebagai senjata. Mereka akan berpura-pura menjadi korban, lalu menyalahkan Anda atas rasa sakit yang mereka rasakan. Misalnya, "Kamu membuatku marah," atau "Kamu sudah merusak hariku." Tujuannya adalah memancing rasa bersalah agar Anda tergerak untuk memperbaiki keadaan. Biasanya kita langsung buru-buru minta maaf. Namun cobalah katakan frasa ini, "Saya turut prihatin kamu merasa begitu." Perhatikan perbedaannya. Anda tidak mengatakan, "Maafkan saya karena membuatmu kesal." Anda tidak mengambil tanggung jawab atas reaksinya. Anda menunjukkan rasa simpati yang sopan, tetapi pada saat yang sama, Anda menjaga jarak. Kalimat ini mengembalikan tanggung jawab emosi itu sepenuhnya kepada si narsisis. "Kamu kesal? Oke, itu emosimu. Kamu yang harus mengurusnya." Ini mematahkan skenario yang biasa, di mana Anda selalu harus berjalan di sekitarnya dengan hati-hati. Dia ditinggalkan sendirian dengan emosi negatifnya, dan ini adalah hal yang paling tidak dia sukai. Poin kelima, saya tidak akan melanjutkan percakapan ini selama kamu masih berteriak. Ini adalah penegasan batasan yang dilakukan saat itu juga. Kaum narsisis senang menggunakan amarah untuk mengintimidasi Anda. Teriakan, makian, dan nada suara yang agresif. Semua ini adalah instrumen penindasan. Jika Anda menoleransinya atau bahkan ikut-ikutan balas berteriak, dia sudah menang. Dia berhasil menyeret Anda ke dalam kekacauan. Namun dengan kalimat ini, Anda menarik diri dari permainan. Anda menetapkan syarat, "Mau perhatian saya, bersikaplah yang layak." Yang penting, jangan hanya mengucapkannya, tapi juga benar-benar melakukannya. Jika dia terus membentak, Anda tutup telepon atau tinggalkan ruangan. Anda sedang mendisiplinkannya, seperti anak kecil. Anda menunjukkan bahwa akses untuk berbicara dengan Anda adalah hak istimewa, bukan hak yang otomatis dia miliki. Seorang narsisis terbiasa bahwa Anda tidak akan kemana-mana. Kesediaan Anda untuk pergi dan menghentikan kontak adalah hal yang paling menakutkan baginya di dunia ini. Itu artinya dia kehilangan kendali. Kalimat keenam ini sangat sederhana, namun sangat mencerahkan. Intinya, ini bukan tentang saya. Para narsisis adalah pakar dalam proyeksi. Mereka melimpahkan kekurangan mereka sendiri kepada Anda. Jika si narsisis itu egois, dia akan menuduh Anda yang egois. Jika dia suka berselingkuh, dia akan menuduh Anda cemburu buta dan mencurigai Anda ke mana-mana. Saat Anda dibombardir dengan rentetan tuduhan, sangat mudah bagi kita untuk langsung panik dan mulai membela diri. Tapi, tahan, berhenti sebentar, tarik napas. Lalu katakan, "Ini bukan tentang saya. Sepertinya kamu sedang membicarakan dirimu sendiri." Dengan melakukan ini, Anda mengembalikan cermin itu padanya. Anda menolak menerima hadiah beracun tersebut. Bayangkan dia mencoba menyerahkan sekantong sampah kepada Anda. Anda tidak perlu mengambilnya. Biarkan dia berdiri sendirian dengan sampah itu. Frasa ini membutuhkan keyakinan diri yang kuat. Anda harus benar-benar tahu siapa diri Anda, sehingga semua ucapan si narsisis akan mental begitu saja, tidak mempan sama sekali. Ini akan membuatnya bingung karena dia sudah terbiasa melihat Anda menerima proyeksinya sebagai kebenaran bulat-bulat. Frasa ketujuh, saya akan memikirkannya.
Para narsistik sangat suka menciptakan urgensi atau rasa mendesak yang dibuat-buat. Kasih saya jawaban sekarang, putuskan segera, lakukan hari ini. Mereka mendesak Anda agar Anda tidak sempat menggunakan pemikiran kritis dan menyadari bahwa Anda sedang dimanipulasi. Urgensi adalah taktik menekan mereka. Frasa, saya akan memikirkannya berfungsi sebagai rem darurat. Anda memperlambat waktu. Anda mengambil jeda. Anda menyatakan, waktu saya adalah milik saya. Saya akan mengambil keputusan saat saya merasa nyaman, bukan saat Anda ingin buru-buru. Ini akan membuat mereka kehilangan pijakan. Mereka pasti akan menekan apa yang perlu dipikirkan lagi. Semuanya sudah jelas. Namun Anda mengulanginya seperti kaset rusak. Saya mengerti, tapi saya butuh waktu untuk berpikir. Dan Anda tidak terburu-buru. Ini mengembalikan kendali atas situasi kepada Anda, sekaligus melindungi Anda dari keputusan impulsif yang kelak akan Anda sesali. Frasa ke-8 berbunyi, kemarahanmu tidak akan membuatku mengubah keputusan. Para narsisis sering bertingkah seperti anak usia 2 tahun di toko mainan. Jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan mengamuk. Biasanya orang dewasa merasa terintimidasi oleh amarah orang lain dan memilih mengalah demi suasana tenang. Narsisis sangat mengandalkan hal ini. Mereka menggunakan amarah sebagai alat pemerasan. Dengan mengatakan frasa ini, Anda menunjukkan kartu Anda. Anda menunjukkan bahwa Anda melihat manipulasi mereka dengan jelas. Intinya, Anda berkata, saya tahu kamu marah, tapi itu tidak akan berhasil. Hal ini secara efektif melumpuhkan senjata utama mereka. Bayangkan raut wajahnya ketika ia menyadari bahwa raungan menakutkannya tidak lagi mengintimidasi siapapun. Ini mengubah posisinya dari tiran yang mengancam menjadi anak kecil yang rewel. Dan itulah posisi kekuatan yang kini Anda pegang. Frasa ke-9, terima kasih atas pendapatmu, saya akan mempertimbangkannya. Ini adalah respon sempurna saat menghadapi saran atau kritik yang tidak diminta. Orang-orang narsis sangat suka mengkritik. Misalnya, gayamu jelek, cara kamu mendidik anak salah, kamu tidak becus mengatur uang. Mereka menyamarkannya sebagai perhatian, padahal sebenarnya itu adalah cara untuk menjatuhkan harga diri Anda. Jika Anda mulai membela diri, itu sama saja mengakui bahwa pendapatnya itu penting. Namun, jika Anda mengucapkan frasa ini dengan nada netral, Anda mengubah perkataannya menjadi kebisingan tak berarti. Anda seolah berkata, saya sudah dengar, taruh saja ini di kotak masuk, nanti mungkin saya lihat, atau mungkin juga saya buang. Anda tidak berdebat, tetapi juga tidak setuju. Ini disebut teknik batu abu-abu atau gray rock teknik. Anda menjadi membosankan dan tidak emosional. Orang narsis mengharapkan drama, tapi yang dia dapatkan adalah respons yang sangat birokratis. Ini benar-benar membuatnya kesal luar biasa. Frasa yang ke-10, saya tidak akan menjelaskan keputusan saya. Para narsisis menganggap Anda wajib memberi pertanggungjawaban atas setiap langkah yang Anda ambil. Kenapa Anda beli susu ini? Kenapa Anda lewat jalan yang ini? Kenapa Anda berpakaian seperti itu? Mereka menuntut penjelasan hanya untuk mencari-cari kelemahan dan membuktikan bahwa Anda salah. Tapi kenyataannya, Anda adalah orang dewasa. Anda sama sekali tidak wajib menjelaskan apapun. Saat Anda mengucapkan frasa ini, Anda menutup pintu di depannya. Anda menghilangkan akses informasinya. Informasi adalah kekuasaan. Semakin sedikit yang dia ketahui tentang alasan dibalik tindakan Anda, semakin kecil pula pengaruhnya untuk mengendalikan Anda. Hal ini menciptakan zona privasi dan keamanan di sekitar Anda. Dia pasti akan menuntut, saya berhak tahu. Dan Anda menjawab dengan tenang, tidak, itu keputusan pribadi saya. Lalu Anda kembali melanjutkan urusan Anda sendiri. Frasa yang ke-11, Anda berhak untuk berpandangan seperti itu. Ini adalah variasi dari tanggapan soal opini, namun dampaknya jauh lebih mendalam. Misalnya, ketika seorang narsisis melontarkan tuduhan yang keterlaluan, kamu tidak pernah mencintaiku, kamu itu egois. Dia mengharapkan Anda untuk membantah habis-habisan. Aku mencintaimu, lihat betapa banyak yang sudah kulakukan. Tapi cobalah setuju dengan hak dia untuk punya pikiran itu, bukan dengan isinya sendiri. Anda berhak untuk berpikir begitu. Ini langsung mengalihkan fokus pembicaraan. Anda tidak mengiyakan bahwa Anda adalah seorang yang egois. Anda menegaskan bahwa di dalam pikirannya, apapun bisa terjadi. Itu adalah wilayah mentalnya dan Anda memilih untuk tidak ikut campur. Ini menunjukkan kemandirian total Anda dari segala penilaian yang ia berikan. Pikirannya adalah masalah pribadinya, bukan realitas yang harus Anda hadapi.
Ini adalah level tertinggi dalam menunjukkan detachment emosional. Frasa ke-12, apa tujuanmu mengatakan ini? Orang narsistik sering menyamarkan serangan agresif mereka sebagai lelucon atau komentar biasa. Contohnya, wah kamu gemuk sekali tapi cocok kok jadi berisi. Jika Anda tersinggung, dia akan bilang Anda tidak punya selera humor. Tanyakan padanya secara langsung. Apa sebenarnya tujuanmu saat mengatakan itu? Apa yang ingin kamu capai dengan komentar ini? Pertanyaan ini memaksanya keluar dari persembunyian. Anda menyorotkan senter tepat pada motif tersembunyinya. Orang narsistik benci jika kedok mereka terbongkar. Dia terpaksa harus memilih, mengakui bahwa dia memang ingin menyakiti Anda, hal yang sangat jarang mereka lakukan, atau mulai mengajukan pembelaan diri yang konyol. Bagaimanapun juga, Anda telah mengambil alih inisiatif. Anda bukan lagi korban dari ejekan, melainkan seorang penyidik yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dihadapi. Kalimat ke-13, saya percaya pada intuisi saya. Para narsistik selalu berusaha menjauhkan Anda dari kompas internal diri Anda. Mereka berkata, hanya perasaan Anda saja. Anda terlalu sensitif. Anda mengada-ada. Mereka ingin menjadi satu-satunya panduan atau acuan hidup Anda. Dengan menegaskan bahwa Anda percaya pada intuisi, Anda sedang melakukan aksi perlawanan. Anda mengatakan, suara batin saya lebih penting daripada suara Anda. Ini adalah pondasi dasar pemulihan setelah mengalami pelecehan emosional. Sekalipun Anda salah, itu adalah kesalahan Anda, dan itu adalah pengalaman yang Anda dapatkan. Seorang narsistik tidak bisa mengendalikan apapun yang ada di dalam diri Anda. Intuisi Anda adalah wilayah yang sama sekali dilarang dimasuki oleh mereka. Kalimat ini akan memperkuat keyakinan diri Anda dan mengingatkan bahwa Anda mampu menentukan arah hidup Anda sendiri. Frasa yang ke-14, kita bisa membicarakan ini setelah kamu lebih tenang. Ini adalah cara lain untuk menetapkan batasan, namun kali ini fokusnya adalah pada sifat konstruktif. Anda menunjukkan bahwa pada dasarnya Anda tidak menolak komunikasi. Anda hanya menolak format komunikasi yang toksik. Anda bersikap sebagai orang dewasa yang rasional. Dibandingkan dengan sikap Anda ini, ledakan emosi si narsisis terlihat sangat menyedihkan. Dia ingin kekacauan terjadi saat itu juga, sementara Anda menawarkan ketertiban dan waktu untuk berpikir. Ini menghilangkan kesempatan baginya untuk mendesak Anda dengan memanfaatkan emosi saat itu juga. Seringkali begitu dia tenang, dia tidak akan merasa perlu untuk membahas apapun lagi. Sebab tanpa emosi, manipulasi tidak akan berfungsi. Dan pada dasarnya ia memang tidak punya masalah nyata untuk didiskusikan. Seluruh masalah intinya hanya terletak pada keinginannya untuk melampiaskan semua negativitasnya kepada Anda. Frasa yang ke-15, aku tidak meminta persetujuanmu. Para narsisis seringkali bertindak layaknya orang tua yang otoriter atau seorang hakim. Mereka selalu menilai pilihan Anda, pakaian yang Anda kenakan, bahkan pekerjaan Anda. Mereka mungkin akan berkata, ya lumayanlah, tapi sebenarnya bisa jauh lebih baik. Mereka berharap Anda berjuang mati-matian hanya untuk mendapatkan pujian dari mereka. Frasa ini langsung menghancurkan hierarki yang telah mereka bangun. Anda menariknya turun dari takhta juri. Anda menyatakan, saya tidak peduli Anda suka atau tidak. Saya melakukan ini murni untuk diri saya sendiri. Ini adalah pukulan telak ke titik terlemah narsisis, yaitu rasa penting diri mereka. Dia selama ini berpikir dirinya adalah pusat semesta Anda. Ternyata Anda bisa bahagia dan sukses bahkan tanpa izin tertinggi dari dia. Ini adalah deklarasi kebebasan Anda. Frasa ke-16. Mari kita berpegang pada fakta. Kaum narsistik adalah ahli dalam salat kata atau omongan yang tidak jelas. Mereka akan membanjiri Anda dengan tumpukan argumen tidak logis, menyeret-nyeret masalah 10 tahun lalu, dan melompat-lompat dari satu topik ke topik lain. Semua itu hanya untuk membuat Anda bingung. Frasa ini berfungsi sebagai jangkar. Anda mencegah diri Anda terseret ke lautan absurditas. Fakta sangat tidak nyaman bagi seorang narsistik karena biasanya fakta tersebut tidak mendukung dirinya. Dia akan mencoba lari ke ranah emosi dan tugas Anda adalah mengembalikannya pada fakta. Hal ini membutuhkan disiplin diri yang tinggi. Jangan terpancing oleh provokasinya. Cukup ulangi saja. Itu hanya emosi sementara faktanya adalah ini kita sepakat bertemu jam 5 tapi Anda datang jam 7. Titik. Tidak perlu ada drama. Fokus saja pada statistik kering. Melawan ketegasan seperti ini, dia tidak punya cara untuk membantah. Frasa yang ke-17, saya tidak lagi takut kehilanganmu. Ini adalah salah satu kalimat yang paling dahsyat, tapi pastikan
Anda mengucapkannya hanya jika Anda benar-benar siap. Kekuatan seorang narsisis bertumpu pada rasa takut Anda terhadap penolakan dan ditinggalkan. Dia akan terus-menerus memberikan isyarat bahwa Anda tidak berharga bagi siapapun, bahwa dia bisa mencari yang lain, atau bahwa Anda akan hancur tanpanya. Begitu Anda tidak lagi takut dia meninggalkan Anda, saat itu juga dia kehilangan semua kendalinya. Ini adalah akhir dari permainan. Saat dia sadar bahwa ancaman putus hubungan tidak lagi mempan, dia akan langsung panik. Dia mungkin tiba-tiba menjadi sangat manis, mulai menghujani Anda dengan hadiah. Ini yang dikenal sebagai sugar show atau love bombing. Tapi jangan pernah tertipu. Jika Anda sudah mengucapkan kalimat ini, tidak ada lagi kata mundur. Ini adalah deklarasi kemerdekaan dan kebebasan Anda. Frasa ke-18 adalah, saya tidak bertanggung jawab atas bagaimana Anda menafsirkan kata-kata saya. Sering sekali Anda mengatakan sesuatu yang polos atau tidak berbahaya, namun si narsisis memutarbalikkan maknanya. Anda bilang Anda lelah, dia langsung menangkapnya sebagai Anda bosan bersamanya. Anda mulai menjelaskan, bukan itu maksud saya. Stop, jangan lakukan itu. Ucapkan frasa tadi. Antara apa yang Anda katakan dan apa yang dia dengar, ada filter persepsinya. Filter ini rusak, dan Anda bukan montir yang bertugas memperbaikinya. Dengan mengucapkan frasa ini, Anda melepaskan tanggung jawab atas persepsinya yang terdistorsi. Ini akan menghemat banyak sekali energi Anda. Biarkan dia hidup dengan interpretasi dan penafsirannya sendiri. Itu masalah dia. Anda tahu persis apa yang Anda katakan, dan itu sudah lebih dari cukup. Frasa ke-19, tidak, saya tidak akan melakukannya. Ini adalah penolakan sederhana terhadap suatu tindakan. Kaum narsistik sering menggunakan Anda layaknya staf pelayanan atau asisten pribadi. Ambilkan ini, bawakan itu, kerjakan untukku, selesaikan masalahku. Mereka mengeksploitasi sifat suka membantu dan rasa tanggung jawab Anda. Penolakan langsung terhadap salah satu keinginannya adalah sebuah pemberontakan di dalam sistem. Dia akan sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Apakah sebuah fungsi, sebuah alat kini punya keinginan? Bersiaplah untuk dicap egois. Tapi ingat, merawat diri sendiri bukanlah keegoisan. Keengganan untuk dijadikan pelayan adalah hal yang sangat normal. Frasa ini menarik garis batas yang jelas antara membantu dan dimanfaatkan. Anda siap menolong, tapi Anda tidak siap melayani. Kaum narsistik membenci perbedaan ini. Namun, bagi Anda, ini adalah pembeda yang sangat penting dan vital. Mari kita bahas frasa yang ke-20. Aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Ini adalah tombol nuklir mereka. Ketakutan terbesar seorang narsisis adalah jika kedoknya terbongkar. Jauh di lubuk hati, mereka merasa malu dan tidak berharga. Seluruh citra keagungan mereka hanyalah topeng untuk menutupi kehampaan ini. Saat Anda mengucapkan frasa ini dengan tenang sambil menatap mata mereka, Anda sedang merobek topeng itu. Anda seolah berkata, permainanmu sudah selesai. Aku melihat anak kecil yang ketakutan di dalam dirimu. Aku melihat semua manipulasi dan kebohonganmu. Hal ini bisa memicu kemarahan narsistik terkuat. Jadi, hati-hati dan pastikan Anda berada di tempat yang aman. Namun, secara psikologis, inilah momen kemenangan total Anda. Anda bukan lagi penonton dalam sandiwara mereka, Anda adalah seorang kritikus yang melihat buruknya akting si pemain. Setelah ini, semua pesona dan pengaruhnya akan hilang sepenuhnya. Ini dia 20 kalimat itu. Setiap kalimat adalah batu bata yang menyusun dinding batasan pribadi Anda. Menggunakan kata-kata ini butuh keberanian. Untuk pertama kalinya, suara Anda mungkin bergetar dan jantung mungkin berdebar kencang. Itu wajar. Si narsistik akan melawan. Dia akan melipat gandakan usaha untuk menembus pertahanan Anda. Tapi ingat, reaksinya justru membuktikan bahwa Anda sudah melakukan hal yang benar. Anda berhenti menjadi sumber daya yang mudah dimanfaatkan dan mulai menjadi individu seutuhnya. Yang paling penting bukan sekadar mengucapkan kata-kata itu, tapi benar-benar memercayainya. Percaya pada hak Anda untuk berkata tidak, memiliki opini, dan menjalani hidup Anda sendiri. Teman-teman, dari semua kalimat tadi, mana yang paling sulit bagi Anda untuk diucapkan? Dan mana yang siap Anda terapkan hari ini juga? Tulis di kolom komentar, mari kita bahas. Jika video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan like dan subscribe. Ini membantu kami untuk terus membuat konten penting lainnya. Jaga diri Anda baik-baik, Anda jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Sampai jumpa di video berikutnya.